Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genda Bagatuyansa. Nomor absen saya 14. Saya dari kelas 12 nomor 3. Di sini saya akan memberitahu teknik-teknik dasar dari tenis meja dan bagaimana caranya, yang terdiri dari penyerangan dan pertahanannya. Sesuai judul, di sini saya akan memberitahu teknik-teknik dasar dalam tenis meja dalam pola penyerangan dan pertahanan dan beserta caranya. Nah, di sini yang pertama ada teknik grip. Teknik grip atau cara memegang raket tenis meja adalah teknik dasar yang utama untuk diperhatikan. Di awal sangatlah penting untuk mengetahui sekaligus melatih cara memegang bat tenis meja. Hal ini pun turut mempengaruhi performa kita ketika berada dalam permainan. Maka dari itu, berikut ini adalah 3 jenis teknik gripnya. Yang pertama itu adalah pen holder grip. Pen holder itu secara singkatnya itu megang batnya itu kayak megang pas lagi nulis pulpen, pakai pulpen dan pensil seperti ini. Aku dicontohkan dengan pensil atau pulpen. Yap, seperti ini. Kalau di sini penjelasannya, pada cara memegang bat dengan metode pen holder, fokus utama adalah dengan memegangnya persis seperti Anda memegang pulpen. Teknik grip ini diketahui cukup jarang dipakai oleh para pemain tenis meja di Asia ini karena penggunaan teknik hand grip jauh lebih populer dan banyak digunakan. Teknik grip pun penggunaannya hanya bisa dilakukan pada satu sisi bat ketika bermain. Pukulan yang paling sesuai ketika memang dengan cara ini adalah pukulan forehand dan akan cukup sulit jika hendak memakai pukulan backhand. Pergerakan kaki pemain harus tepat dan lincah ketika menggunakan teknik grip yang satu ini. Ini cara melakukannya. Pastikan untuk memegang bat yang mengarah ke bawah dengan grip atau pegangan yang menghadap ke atas. Bat harus dipegang tepat di mana pegangan menyatu dengan bidang bat memakai jari telunjuk dan ibu jari. Ya, teknik ini sangat persis dengan cara kita saat memegang sebuah pena. Pada sisi bat lainnya kita sah-sah saja untuk melakukan ketiga jari kita lainnya. Atau juga bisa meluruskan ke bawah bat tapi rapatkan dulu jari-jari kita. Yang kedua ada shake hand grip. Ya, ini contoh gambarnya. Seperti namanya, pasti banyak dari kita pun mampu menebak seperti apa teknik memegang bat tenis meja itu. Teknik ini kayak berjabat tangan. Ya, persis ketika sedang berjabat tangan dengan seorang lain, dan cara inilah yang paling populer dan sangat mendunia. Kita lompati ke cara melakukannya. Karena kalian pasti udah tahu shake hand itu apa. Shake hand grip ini juga bisa dipakai di kedua sisi bat ya. Pastikan posisi bat tegak lurus sejajar dengan lantai. Mulailah dan memegang bat tenis meja seakan sedang bersalaman atau berdebat tangan dengan orang lain. Jari telunjuk bisa diluruskan pada bagian bawah bidang bat tenis meja, sementara ibu jari diposisikan pada permukaan bat lainnya di atas bidang yang telunjuk kita pegang. Tekuklah ibu jari dan rilekskan sedikit supaya kuku pada ibu jari kita tegak lurus dengan permukaan bat yang kita pakai untuk melakukan pukulan. Intinya jangan sampai ibu jari bagian dalam kita menyentuh bagian permukaan bat tenis meja. Bidang bat pun pastikan menyandar dilakukan antara ibu jari serta telunjuk yang kira-kira 1/4 inci dari sisi jari telunjuk. Letakkan jari telunjuk untuk dekat dengan bagian bat dan posisikan melintang ke arah atas bat. Agar merapatkan ibu jari pada bat sangat boleh. Yang ketiga ada semi-layer grip. Ini contoh gambarnya. Kalau mau lihat dari tangannya begini. Penggunaan teknik grip semi-layer ini sangatlah mirip dengan handshake grip. Namun yang membedakan adalah bahwa teknik grip ini bagian jari telunjuknya pemain memegang seluruh bagian bat. Sementara untuk bat yang atas pemain perlu memutar 20-90 derajat. Untuk mengarah ke tubuh karena merupakan hasil pengembangan dan variasi dari shake hand grip, maka tak heran kalau cara memegang pun sama. Cara melakukan cukup memulai pegangan dengan melakukan langkah-langkah pada handshake grip. Bagian atas bat berputar 90 derajat ke arah tubuh kita. Pukulan backhand bakal semakin kuat ketika kita semakin memutar bat, namun risikonya pukulan forehand pun bakal melemah. Jari telunjuk lakukan sepanjang bagian sisi bat tenis meja. Ini yang selanjutnya ada teknik footwork. Ini contoh gambarnya. Dalam pemain tenis meja, walau kita bermain terhalang oleh meja, tetap saja pergerakan kaki dan pengaturannya sangat penting. Banyak pemain tenis meja tak menyadari sama sekali akan hal ini, dan malah justru sering melakukan penempatan posisi kaki di tengah meja. Hal ini malah mempersulit diri sendiri kita hendak melakukan blocking. Dalam footwork yang benar, pemain perlu memperhatikan posisi siku dan di mana harus
dalam posisi memegang bat dan ada pada titik tengah antara backhand dan forehand. Jaga supaya siku tetap ada tak jauh dari tengah meja dan gerakan tubuh agak ke kiri. Pemain juga perlu memperhatikan serta fokus pada pergerakan di posisi lain. Posisi kaki kerap diabaikan karena mungkin hanya ada dua, yakni dari sisi kanan dan kiri. Namun sebenarnya langkah kaki itu harus tepat. Metode footwork yang paling umum adalah two step dan penggunaannya lebih sering dilakukan oleh para pemain yang bertipe penyerang dengan cara seperti di bawah ini. Tekuk sedikit bagian lutut. Berat badan dan harus terbagi rata pada kedua kaki, sementara penumpuan berat badan adalah pada ujung kaki. Ketika hendak melangkah ke kiri, geser kaki kiri ke arah kiri, di mana berat badan ditumbuhkan ke arah kaki kiri. Untuk kaki kanan perlu ikut dengan kaki kiri bila hendak memukul dengan teknik forehand. Kaki kanan tarik ke belakang supaya seperti posisi awal dalam menerapkan pukulan forehand. Selanjutnya ada teknik stance. Ini ada gambarnya square stance dan side stance. Langsung aja kita ke sini. Teknik stance itu dalam tenis meja lainnya yang sangat mendasar adalah teknik bersiap atau siaga atau ancang-ancang. Square stance, teknik positioning adalah inti dari square stance ini, yakni ketika posisi badan pemain menghadap meja tenis. Teknik square stance adalah sebuah teknik yang secara umum digunakan oleh para pemain tenis meja ketika menerima servis bola dari pihak lawan, tapi juga menjadi posisi siap saat lawan menyerang kita. Pada waktu ini diterapkan bagian kaki kita hanya perlu digerakkan selangkah ke depan, lalu ke belakang kiri maupun kanan, atau secara diagonal. Pemain akan dengan mudah melakukan asalkan terus melatih gerakan-gerakan penting dalam teknik ini. Yang kedua ada side stance. Pada teknik side stance, tubuh pemain perlu berada pada posisi menyamping ke kiri atau kanan. Salah satu bahu pemain pun perlu diposisikan lebih dekat dengan net, khususnya saat hendak melakukan serangan kepada lawan. Posisi bahu kiri perlu lebih dekat dengan net. Apabila melakukan teknik pukulan forehand untuk pemain yang memakai tangan kiri dan memukul alias kidal. Yang selanjutnya ada teknik memukul. Ini contoh dari gambar teknik memukul backhand dan forehand. Teknik dasar dari yang pertama itu ada teknik forehand. Pemain perlu melakukan teknik pukulan forehand apabila bola di sisi kanan tubuh pemain. Untuk melakukan teknik pukulan ini biasanya adalah dengan membuat sisi tubuh lebih rendah dan tangan yang dipakai memegang bat bisa digerakkan ke arah pinggang sebelah kanan apabila tidak kidal. Dari situ kemudian siku pun otomatis membentuk sudut sekitar 90 derajat. Selanjutnya pemain hanya tinggal membuat tangan bergerak ke arah depan, tapi upayakan supaya untuk bentuk sudut siku tidak berubah. Pada pukulan forehand akan lebih baik kalau menggunakan cara memegang bat dengan teknik pen holder. Yang kedua ada teknik pukulan backhand. Dari contoh dari gambarnya, ketika bola di sisi kiri tubuh pemain, maka pukulan yang paling tepat untuk melakukan adalah pukulan backhand. Dalam melakukannya, seorang pemain memang perlu merendahkan lebih dulu posisi tubuh yang dilanjutkan dengan menggerakkan tangan ke arah pinggang kiri apabila bukan seorang kidal. Siku harus membentuk sudut 90 derajat juga. Barulah tangan yang memegang bat digerakkan ke arah depan. Jaga siku baik-baik supaya tetap 90 derajat dan bat harus juga dijaga lurus. Selanjutnya adalah teknik pukulan servis. Teknik pukulan servis punya bola pertama dengan memukul bola itulah yang dinamakan teknik servis. Teknik pukulan ini terbagi menjadi beberapa tipe, yakni servis backhand top spin, forehand stop spin, backhand back spin, dan juga forehand back spin. Perlu diketahui bahwa top spin merupakan sebuah teknik arah putaran bola searah jarum jam, sementara back spin sebaliknya, alias berlawanan dengan arah jarum jam. Teknik pukulan yang pertama adalah teknik pukulan chop. Palingnya memiliki sifat bertahan, dan untuk persiapan pukulan forehand chop pada dasarnya mirip dengan pukulan forehand. Hanya saja posisi bat perlu agak lebih sedikit terbuka. Bat kemudian digerakkan ke depan namun sedikit mengarah ke bawah. Upayakan agar ada kontak dengan bola tepat di depan kanan tubuh. Sementara untuk backhand chop juga punya teknik awal yang sama seperti pukulan backhand. Hanya saja posisi bat terbuka dan upayakan supaya kontak bola terjadi sisi bawah bat depan dan perkenaan bola ada di sisi kiri dengan sedikit ke depan tubuh. Yang selanjutnya ada teknik pukulan push. Ini contoh gambarnya. Ketika pemain tenis meja harus menghadapi backspin, maka pukulan backspin pasif pun dilakukan dan push inilah pukulan tersebut. Tujuan pukulan ini adalah supaya bola tak melambung terlalu tinggi. Dalam pukulan ini, teknik ini terutama forehand push. Perhatikan supaya posisi bat agak terbuka dan bat digerakkan ke depan serta agak bawah. Upayakan supaya bola dapat ada kontak dengan bat bagian tengah. Sedangkan untuk melakukan backhand push, perkenalkan bola sebetulnya mirip seperti forehand push. Hanya bedanya penggunaan backhand lah yang digunakan. Upayakan perkenalkan bola pada sisi kiri bisa dekat dengan tubuh bagian depan. Ini teknik pukulan drive. Karena waktunya tidak terlalu banyak,
silakan dibaca sendiri penjelasannya. Terus yang selanjutnya ada teknik blok, pukulan blok. Ini gambar, oh ya, ini gambar dari teknik pukulan drive. Ini penjelasannya. Ini adalah teknik pukulan blok. Saya langsung baca untuk yang selanjutnya itu ada teknik pukulan blok. Ini adalah penjelasannya. Untuk blok itu intinya untuk menahan serangan dengan membalikan pukulan lawan. Di sini ada forehand block, ada backhand block. Silakan bisa dibaca di sini. Dan materi ini bersumber dari, dan ini adalah latihan-latihan yang dapat mendukung permainan tenis meja. Karena permainan tenis meja didominasi oleh tangan, maka latihan paling cocok adalah yang pertama itu push up, yang dapat memperkuat otot tangan, dan kedua pull up, memperkuat otot punggung, lengan dan bahu, dan forearm plank, memperkuat otot lengan dan dapat melatih otot perut. Dan yang selanjutnya banyak lagi. Dan jika ingin meningkatkan stamina dan kecepatan, maka berlatihlah squat jump, pilometrik, renang, aerobik, dan lain-lain. Sekian dari saya. Dan juga tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan stay safe. Jika ingin keluar rumah selalu pakai masker, dan kalau pulang langsung ganti baju dan langsung bersih-bersih, selalu membawa hand sanitizer kemana-mana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.